Bismillah, sahabat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadaku dan juga kepada kalian. Sebagaimana sudah kita pahami bahwa kita sebagai seorang muslim mempunyai kewajiban, memiliki tugas untuk senantiasa mengimani dan mencintai kitab suci kita, yaitu Al-Quran. Kita diwajibkan mencintainya itu dengan cara kita membacanya, kemudian menghafalnya sekedar kemampuan kita, karena tiap-tiap orang punya perbedaan dalam menghafal. Kemudian kita juga diwajibkan, ditugaskan untuk senantiasa mempelajari dan memahami apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Setelah itu kita diwajibkan untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Setelah kita memahami kandungan-kandungan dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian juga oleh para ulama-ulama selanjutnya. Ya, setelah kita memahami dari mereka, maka hendaklah kita berusaha mengamalkannya. Kemudian bentuk kecintaan kita juga kepada Al-Quran adalah dengan cara menyebarluaskan kebenaran dan kebaikan Al-Quran kepada orang-orang di sekitar kita. Apakah kepada pasangan hidup kita, kepada anak-anak kita, kepada kerabat kita, sahabat kita, dan orang-orang yang kita kenal. Bahwa Al-Quran adalah merupakan sumber kebaikan dan kebenaran. Nah, seandainya kita tidak mampu untuk mengajarkan karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, hendaklah kita ajak mereka untuk menghadiri kajian-kajian yang menjelaskan pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan juga berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, kepada ustadz-ustadz, kepada syekh-syekh, kepada ulama-ulama yang memang ahli dalam bidangnya, sehingga mereka memiliki seperti kita kecintaan pula kepada Al-Quran. Oleh sebab itulah Rasulullah SAW memuji, menyanjung orang-orang yang mau mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan yang lain-lainnya, yang diriwayatkan dari Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Khairu, sebaik-baik kum kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Jadi Rasulullah memberikan sanjungan, pujian kepada orang yang mau mempelajari kemudian mengajarkan Al-Quran sebagai orang yang terbaik di antara kalian, yaitu di antara umat ini. Bahkan dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan dalam riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi, Rasul juga mengatakan afdalukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Jadi orang yang paling afdol, orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi satu sisi dikatakan adalah orang yang terbaik, yang kedua adalah orang yang paling, yaitu utama. Ya, jadi ini adalah merupakan keutamaan. Jadi kalau seandainya kita ingin memiliki keutamaan, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan di antara umat Nabi, sederhana aja. Ya, hendaklah kita pertama kali mempelajari Al-Quran. Apakah itu mempelajari bagaimana cara membacanya, kita belajar tahsinnya, kita belajar tajwid dan seterusnya, hukum-hukum membaca Al-Quran dan seterusnya. Setelah itu kemudian kita mempelajari apa-apa yang dikandung di dalam Al-Quran. Ya, sehingga kita memahami apa yang dikandung dalam Al-Quran tentang kewajiban-kewajiban yang diwajibkan dan juga tentang larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita harus berusaha untuk mempelajarinya. Dan kemudian nanti juga ada penjelasan-penjelasan dari Rasulullah SAW tentang ayat ini dan tentang ayat itu. Karena Rasulullah adalah itu orang yang diberikan tugas untuk menjelaskan, untuk menerangkan apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, beliaulah yang paling berhak
untuk menerangkan, menjelaskan atau menafsirkan ayat Quran. Ya, maka sebab itu kita tidak bisa lepas ketika kita mempelajari Al-Quran, ketika kita mempelajari isi kandungan Al-Quran, kita tidak bisa lepas dari mempelajari hadis-hadis Nabi. Dan itu juga harus kemudian ya kita tidak boleh menjauh, kita tidak boleh menghindar ya dalam memberikan penjelasan Al-Quran dari para ulama yang ahli dalam bidangnya, yaitu para ulama salaf. Karena tidak boleh kita juga menjelaskan, menerangkan, mengajarkan Al-Quran sesuai dengan akal logika kita atau hawa nafsu kita. Maka jadilah orang-orang yang memiliki keutamaan. Milikilah ya orang-orang yang memiliki kebaikan, bahkan dikatakan yang terbaik, yaitu orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Ya semoga dari aktivitas kita, kita berusaha mengisi hari-hari kita ya dengan senantiasa mempelajari, dan kalau kita punya kemampuan ada waktu kita mengajarkan, kita akan menjadi umat Nabi yang paling baik dan kita menjadi umat Nabi yang paling utama. Apalagi juga Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sahal bin Mu'ad bin Anas, kata beliau, man 'allama ilman falahu ajru man amila bihi la yang kusu min ajril amil. Jadi kata Rasulullah, man 'allama ilman, jadi barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, di antaranya ilmu Al-Quran, bagaimana cara memahami ayat ini, bagaimana cara memahami ayat itu, ini dasar-dasarnya, ini rujukannya ada dalam kitab tafsir ini, dan kita tidak boleh menyelisihi ahli tafsir, penafsiran orang-orang terdahulu. Jadi barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, misalnya ilmu Al-Quran tadi, falahu ajru, maka dia akan memperoleh pahala man amila bih, orang yang beramal dengannya. Jadi kalau kita mengajarkan orang tentang satu ilmu, misalnya kita ajarkan orang tentang satu ayat, lalu orang itu paham dan mengamalkannya, maka kita akan memperoleh pahala dari orang tersebut, la yankusu, dan tidak akan mengurangi ya, dan tidak akan berkurang min ajril amil, dari pahala orang yang beramal tersebut. Orang beramal itu tidak akan hilang pahalanya, tapi kita akan bertambah pahala kita dari sebab amal orang itu yang kita telah ajarkan ilmu kepadanya. Maka ini adalah merupakan dorongan buat kita. Ya, ini adalah merupakan motivasi kepada kita agar kita senantiasa rajin untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran. Atau kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengajar, ya ajak orang untuk belajar. Kita undang mereka, kita jemput mereka dengan kendaraan kita, lalu kita bawa mereka kepada kajian-kajian dari ustadz-ustadz yang memang ahli dalam bidangnya. Ya mudah-mudahan dengan kita mencintai Al-Quran, dengan cara kita membaca, kemudian berusaha menghafal, mempelajari dan memahami isinya, kemudian kita juga berusaha mengamalkannya, dan bahkan kita mampu untuk mengajak orang, bahkan mengajarkan orang, yaitu Al-Quran. Ya mudah-mudahan Allah letakkan kita nanti menjadi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran, dan kita menjadi ahli Quran, dan kita menjadi keluarganya Allah atau ahlullah wa khassatuhu, dan orang-orang istimewa atau orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya semoga. Amin ya rabbal alamin.